Kita udah tersambung dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Bang Hanta Yuda. Halo Bang Hanta. Selamat sore Bang Hanta. Selamat sore, apa kabar? Ya, Baik, Bang. baik-baik Bang. Oke Bang, ini kita langsung aja ya Bang. Jadi Silakan. kemarin ini rame soal pertemuan antara Surya Paloh dan Jokowi Bang. Nah, Ya, kalau Bang Sabrina. melihat sendiri, seberapa besar peluang Nasdem untuk merapat ke koalisinya Prabowo? Kalau ditanya seberapa, saya jawab kualitatif, Oke, peluangnya besar pakai sangat, sangat besar. sangat. Ya, Oke, ya, karena apa? Karena kalau kita lihat Nasdem ini kan memang selama ini pengalamannya eh, Sabrina berada di dalam pemerintahan. Dia, kita tahu Pak Surya Paloh sebagai veto player, orang terkuat dalam struktur kekuasaan Partai Nasdem, itu cukup dekat dengan Pak Jokowi. Meskipun Pak Surya sempat renggang hubungannya ketika mencalonkan Mas Anies Baswedan, tapi belakangan ternyata bisa bertemu lagi. Yang kedua, Pak Surya juga, Mas Nasruddin tahu juga, kita tahu bahwa eh, apa namanya, tidak ada masalah dengan Pak Prabowo secara komunikasi politik dan sebagainya. Jadi potensi pertemuan itu menurut saya adalah sangat mungkin, sangat apa, membuka potensi cepat atau lambat akan bergabungnya. Meskipun mungkin mereka sangat hati-hati dalam konteks, saya bicara realistis ini ya, bukan ya. bicara harapan. Saya menganalisa, memprediksi realistis karena Sabrina, saya ingat betul 5 tahun yang lalu setelah quick count pemilu 2014, saya memprediksi juga 2019 yang lalu. Saya bilang potensi partai yang akan bergabung dalam pemerintahan, yang satu di media-media televisi sampaikan satu Gerindra, yang kedua Partai Amanat Nasional. Politisi Gerindra pada saat itu banyak yang mungkin tidak sepakat dan Ya. agak marah lah sama saya gitu. Tapi Oke. ternyata itu terjadi. Kembali saya prediksi lagi, yang paling mungkin bergabung sekarang ini adalah Partai Nasdem dan PKB saya katakan. Karena P3 pada saat ini belum tentu lolos ya. Kalaupun lolos ya ada kemungkinan. Jadi Nah, hanya PD Perjuangan yang saya percaya oke. kemungkinan menolak. Belum tentu mau diajak gabung dalam pemerintahan. Di luar PD Perjuangan, saya termasuk yang ragu mereka menolak untuk gabung dalam pemerintahan. Berarti tadi Bang Hanta menyebutkan Nasdem dan PKB yang paling mungkin loncat gabung ke koalisi Prabowo. Oh, Sinyal-sinyal apa sih Bang yang Abang lihat mm-mm. terjadi saat ini, dan pada 2019 dulu juga orang nggak ada yang menyangka Gerindra itu bakal gabung ke Jokowi, tapi Bang Hanta punya sense bahwa Gerindra ini akan loncat Iya, juga Pak. masih Setuju ada nggak? rekam rekam digitalnya, masih ada di media pada saat itu setelah quick count. Kalau saya Hmm, melihat begini, Sabrina, kalau melihat pergerakan partai-partai itu, lihat saja pergerakan kingmaker-nya. Karena oke. sekarang kan realitasnya ada 3 orang kingmaker yang sangat kuat dalam puncak struktur dinamika pilpres politik elektoral kita. Di masing-masing kubu. Di kubu 02 yang sekarang menang pilpres dalam versi quick count paling tidak, itu adalah Pak Joko Widodo. Yang kedua, di 01 pasangan Anies Muhaimin adalah eh, Pak Surya Paloh. Dan yang ketiga Ibu Megawati di 03. Nah, lihat Hmm, pergerakan pertemuannya. Saya sempat menunggu ini. Ini yang pertama bertemu Pak Jokowi dengan Pak Surya dulu, atau Pak hmm. Surya dengan Ibu Mega dulu, atau Ibu Mega dengan Pak Jokowi dulu. Ternyata sudah ada tanda-tanda ini. Ini tanda, meskipun belum kan, tanda awal. Ternyata yang bertemu pertama adalah Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh. Nah, Hmm. ini bisa kita baca dalam dua perspektif pertemuan ini. Lagi-lagi bukan harapan saya jangan semua masuk dalam pemerintahan. Kalau Ya, versinya yang pemerintah, katakanlah versi Pak Prabowo, kalau bisa semua diajak ya. supaya aman dia secara politik. Tapi kan kita secara demokrasi tidak sehat. Lagi-lagi saya ulangi, bukan harapan saya, tapi prediksi, proyeksi, prediksi yang kemungkinan terjadi. Dari sisi Pak Jokowi dulu ya yang menarik untuk dibaca. Pak Hmm. Jokowi saya istilahkan sedang melakukan langkah semacam 3M, saya mengistilahkan pertemuan dengan Pak Surya ini. Langkah awalnya. 3M itu apa? Memecah, mencegah, dan merangkul. Merangkul atau merayu lah. Oke. Memecah apa? Sebagai upaya untuk memecah barisan koalisi Amin, Hmm. Anies Muhaimin. Itu kalau Pak Surya sudah goyang, kemudian sudah mulai bergeser-geser sedikit, paling tidak sudah mulai menerima hasil dan seterusnya, kemungkinan akan bergeser, itu udah tanda itu. Dan kemungkinan Amin akan memecah dan istilah saya tadi, dan Mas Anies akan kehilangan kaki politik untuk mengusung narasi perubahan lagi, tidak begitu kuat lagi.
Yang kedua, mencegah. Mencegah apa? Mencegah pertemuan kemungkinan Pak Surya juga bertemu Ibu Mega, karena itu awal pertemuan yang akan mengkonsolidasi oposisi. Karena kalau ada pertemuan Ibu Mega dan Pak Surya, ya, Sabrina dan Yahya, ini ada kemungkinan akan ada oposisi yang terkonsolidasi. Itu yang harus dicegah, yang mungkin dicegah oleh Pak Jokowi. Yang ketiga adalah tadi sekaligus merangkul atau menggoda atau merayu Partai Nasdem yang pertama untuk diajak ke dalam pemerintahan. Baru kemudian PKB. Karena kita tahu pemerintahan kalau misal Prabowo Gibran yang akan dilantik, itu belum cukup 50% di parlemen. Mereka butuh dukungan parlemen yang cukup memadai, minimal simple majority atau mayoritas sederhana untuk menyukseskan agenda pemerintahan, mengajukan proposal kebijakan, mereka harus 55-60% minimal. Begitu. Bang, tadi disampaikan bahwa PKB dan Nasdem ini kemungkinan prediksi Abang bahwa akan bergabung ya dengan pemerintahan nanti. Bagaimana nasib dengan PKS yang ada di koalisi perubahan dan terutama Anies ya yang sudah mulai kehilangan kaki politiknya. Nasibnya bagaimana ke depan? Kalau sampai bergabung ya. Ya, sebelum ke PKS saya bikin urutan dulu. Nasdem dan PKB itu yang paling mungkin. Ya. PKS itu agak mungkin, kita lihat perkembangannya. PDIP kecil kemungkinannya, kalau bicara kemungkinan. Kenapa PKB dulu? Kenapa PKB dan Nasdem paling mungkin? Tadi saya sudah sampaikan sebagian dari sisi kebutuhan Prabowo Gibran. Tapi dari sisi partai mereka, termasuk Nasdem, termasuk PKB, adalah partai-partai yang saya pikir terutama PKB sulit membayangkan mereka berada di luar pemerintahan karena mereka genetik politiknya di dalam pemerintahan. Golkarnya basis masa tradisionalis lah, Islamis tradisionalis. Ya versi itulah, mungkin sulit untuk berada di luar pemerintahan. Tinggal soal keras atau tidaknya ini kan call-nya ditinggi dulu, supaya daya tawar politiknya tinggi, sehingga ya kelihatan menolak dan seterusnya. Sehingga mereka dari sisi genetik politiknya, saya katakan tadi, kemudian punya kedekatan juga Pak Surya maupun Pak Muhaimin itu kan punya kedekatan dengan Pak Jokowi. Mereka berada di dalam pemerintahan. Ditambah secara partainya juga begitu. Ditambah secara elektoral, partainya juga tidak begitu menguntungkan kalau berada di luar pemerintahan. Nah, kita masuk ke pertanyaan tadi. Beda dengan PKS dan PD Perjuangan. Saya gabungkan dulu dua ini. Dua partai ini genetik politiknya lebih pada oposisi. Mereka ini partai-partai yang memiliki skill oposisi yang sangat tangguh menurut saya. Terbukti. PKS 10 tahun di luar pemerintahan Jokowi, PD Perjuangan 10 tahun di dua periode pemerintahan Pak SBY. Sudah ada buktinya, itu faktor yang kedua. Faktor satu genetik, kedua itu. Dan itu terbukti saya kira bisa kita lihat. Nah, yang ketiga kalau kita perhatikan ada faktor yang juga penting bagi mereka dari sisi dampak elektoral. Bagi PKS dan PD Perjuangan pada saat ini menurut saya, dan secara elektoral meskipun pemilu masih panjang ya Sabrina, kita lihat publik akan lebih senang, basis masa mereka akan bertahan. Kalau PKS, kalau PD Perjuangan tetap di luar pemerintahan. Pasti semakin kokoh barisan pemilihnya, basis pendukungnya. Tapi kalau mereka gabung di dalam pemerintahan, mungkin akan pergi, banyak yang kecewa. Nah, saya kembali pertanyaan tadi, saya ingin jawab tentang PKS tadi. PKS ini beda dengan Pak Jokowi. Peluangnya memang kecil, kemungkinan ya tidak diajak atau memang PDIP tidak punya secara kimiawi politiknya tidak terlalu kuat dengan Pak Jokowi dan di sana ada PD Perjuangan. Tapi jangan lupa sekarang Pak Prabowo dengan PKS itu pernah bersatu 10 tahun berkoalisi, paling tidak berkoalisi 2 kali pilpres. Dalam istilah Pak Prabowo dulu sekutunya bukan hanya koalisi. Artinya ada potensi PKS. Dari sisi PKS menurut saya termasuk yang ragu PKS akan menolak kalau ditawarkan oleh Prabowo bergabung ke dalam pemerintahan. Jadi khusus PKS tergantung diajak atau tidak. Oke, berarti waktu pas 2019 saat PAN dan Gerindra gabung, PKS ini ditinggalin karena nggak diajak ya Bang? Kalau diajak Juga mungkin... begitu. PKS bukan tidak bergabung, kemungkinan tidak diajak. Tapi kalau PDIP beda. Berbeda untuk tadi ini mungkin. Kalau PDIP mungkin diajak, tapi saya ragu.
Sepanjang masih ada Ibu Mega di dalam struktur kekuasaan PDI Perjuangan, saya kenal Ibu Mega, kita kenal semua Ibu Mega, saya tidak terlalu yakin Ibu Mega akan bergabung dalam pemerintahan. Dan harapan oposisi untuk demokrasi saya sehat, kita menitipkan pada Ibu Mega untuk tetap berada di luar pemerintahan. Syukur-syukur PKS juga nggak diajak supaya berada di luar pemerintahan, paling tidak mengimbangi pemerintahan. Ini Bang, kita balik lagi ke koalisi perubahan. Bukankah kalau misalnya partai-partai di dalam koalisi perubahan PKB dan Nasdem itu bergabung, artinya basis pemilihnya yang sebelumnya mendapat limpahan suara karena narasi perubahan itu juga akhirnya ya sama aja dong dengan Gerindra ya. Ketika Prabowo bergabung dengan pemerintah, mereka juga bisa goyah juga kah basis masa mereka? Iya, jadi kalau dari sisi koalisinya, koalisi perubahan akan berubah. Jadi akan berubah sepertinya. Yang pertama akan tanda petik kocar-kacir ini. Kalau Pak Surya udah ada tanda bertemu, apalagi tiba-tiba ada pertemuan dengan Pak Muhaimin, misalnya Pak Prabowo atau Pak Jokowi ketemu dengan Pak Muhaimin, itu sudah ada tanda-tanda mengarah ke sana. Nah, karena itu menurut saya, kalau saya setuju bahwa mereka mungkin banyak yang kecewa, tapi mereka berpikir rasional. Pikiran mereka apa? Pemilu kan masih 5 tahun. Masih panjang waktunya, masih bisa membangun berbagai macam strategi. Toh bagi Nasdem ternyata mereka dulu bersama Jokowi kemudian menang, mengusung keberlanjutan di 2019. Sekarang mereka mengusung narasi perubahan bersama Anies Baswedan berhadapan tanda petik dengan Jokowi. Toh suaranya sama juga bagi Nasdem ya, mereka mengkalkulasi. Ya sama aja bagi Nasdem. Mau mengusung perubahan keberlanjutan bagi mereka sama. Basis ada yang pergi, tapi ada yang datang. Kira-kira begitu. Kemarin ada basisnya Jokowi yang pergi di sebagian NTT, kan lihat mereka nggak juara lagi di NTT misalnya. Tapi ada basisnya Anies di beberapa wilayah, saya lihat misalnya Sulsel atau beberapa provinsi, mereka justru menguat. Jadi begitu pola, ada yang datang dan pergi. Basis itu ada yang kecewa, tapi ada yang datang juga ketika mereka keluar atau masuk dalam pemerintahan. Jadi menurut saya khusus PKB dan Nasdem itu tidak terlalu khawatir tentang ditinggalkan oleh basis massa. Mereka berpikir punya waktu 5 tahun untuk memperbaiki. Dan ini satu yang membedakan PKB dan Nasdem dengan PD Perjuangan, dengan Ibu Mega. Nah, kalau ada masuk ke dalam pemerintahan itu namanya barter politik ya. Rina dan Mas Sehat, ada barter politik. Apa sih benefit yang mereka dapatkan, Bu? Political benefitnya masing-masing. Ini kan simbiosis politik mutualisme. Kalau dari sisi pemerintahan yang terpilih, pasti mereka yang dicari apa? Dukungan parlemen, karena mereka belum sampai 50%. Dalam kombinasi sistem presidensial dan multipartai ekstrim seperti saat ini, meskipun presidensialisme kita kuat, tapi kan sulit bagi presiden untuk menyukseskan proposal kebijakannya kalau tidak sampai 50% di parlemen. Nah, jangan sampai mereka terserimpung oleh manuver partai di dalam parlemen. Termasuk Golkar. Jangan lupa, Golkar dulu dalam pemerintahan bersama Pak SBY kadang melakukan manuver-manuver politik di dalam koalisi. Nah, karena itu Prabowo Gibran membutuhkan partai-partai penyeimbang. Ada Golkar yang kuat di dalam dan seterusnya. Itu dari sisi partai, dari sisi yang berkuasa. Nah, dari sisi PKB dan partai yang akan bergabung, apa sih motif mereka bergabung sekarang ini? Ada 3 motif. Motif elektoral itu motif nomor 4. Saya tidak memasukkan variabel bagi mereka karena pemilu masih panjang, masih lama, masih 5 tahun baru saja selesai. 3 itu satu. Yang mereka motif yang disasar adalah pasti kursi, soal kekuasaan, kursi kabinet pemerintahan. Dan di sana kan ada akses kekuasaan, soal power sharing ini. Itu satu. Jadi motif kekuasaan. Yang kedua adalah motif ekonomi politik, bisnis. Ya kan ada juga ketua umum kalau di luar pemerintahan selain tidak dapat akses kekuasaan, tidak punya menteri, bisnisnya masih terancam, tidak subur ketika dia berada di pemerintahan. Jadi ada tidak melulu kursi, ada soal ekonomi politik bisnis yang mereka pertimbangkan. Nah, yang ketiga adalah legal protection, soal perlindungan hukum. Jadi daripada di luar pemerintahan terancam secara hukum, ekonomi bisnis terancam, nggak dapat menteri, mereka berpikir rasional, mending gabung dalam pemerintahan. Nah, itu bedanya dengan Ibu Mega. Ibu Mega tidak bergantung pada yang saya sebutkan itu. Dari sisi ini ya, ketua umum ya, kita ngomong ketua umum. Ibu Mega apa yang mau dikejar? Jadi menteri? Enggak. Khawatir kasus hukum? Tidak ada menurut saya, setahu kita. Kemudian juga khawatir soal satu lagi,
Ekonomi bisnis tidak juga menurut saya Ibu Mega. Nah itulah menyebabkan Ibu Mega lebih independen, lebih otonom terhadap variabel-variabel yang disebutkan tiga Bang macam Hanta tadi. menarik kita ngelihat PDIP sebagai satu-satunya yang menurut Bang Hanta bisa Yang di salah dalam satu potensial, yang sangat sangat potensial potensial untuk untuk menjadi menjadi oposisi. oposisi. Tapi ini kan kita ada jeda nih, Bang, antara 20 Maret sampai 20 Oktober pelantikan nanti. Nah, sementara sejauh ini Bu Mega menyatakan tidak akan menarik menteri-menterinya. Jadi narasi bahwa mereka akan menjadi oposisi dengan menolak mungkin lobby-lobby yang dilakukan Jokowi, tapi tetap menempatkan menteri mereka di dalam kabinet, kayaknya jadi nggak sinkron gitu, Bang. Apakah Ya, mungkin bagus nih, pertanyaannya menarik. Kalau kemarin Ibu Mega bertahan, itu strateginya tepat karena khawatir suara Mas Ganjar semakin amblas, semakin redup lah Mas Ganjar. Tapi meskipun ternyata redup juga, kan jangan sampai dalam basis kolamnya Ganjar sama Prabowo kan sama di kolam pendukung Jokowi. Itu dia harus diantisipasi karena kesan publik karena partai. Kalau sekarang sebenarnya saya setuju dengan pertanyaan itu lebih leluasa. Kalau sudah mau siap-siap oposisi, prakondisinya sekarang. Jadi kalau ini indikasi lagi. Kalau ternyata dalam waktu dekat atau sebelum Oktober 2024 mendatang pemerintahan diganti, menteri-menteri Pak Ibu Mega menarik menterinya PDI Perjuangan, ditarik misalnya, itu potensi semakin besar bahwa PDI Perjuangan akan oposisi. Meskipun kemarin ada indikasi di statement Sekjen Mas Hasto ya, mengatakan siap beroposisi. Itu sudah ada satu hilalnya lah, tanda-tandanya, indikator awalnya. Kedua, kalau kemudian ditarik. Tapi sepanjang PDI Perjuangan belum menarik, saya masih peluang. Peluang apa? Peluang PD Perjuangan masih mungkin juga bersama dalam pemerintahan. Karena itu, dalam konteks tadi kan kalimat saya, yang paling sanggup, yang paling saya percaya bisa menolak, itu hanya PD Perjuangan. Artinya kalau orang bisa menolak, itu kan juga belum tentu menolak kan, Sabrina. Ya, bisa juga dia terima kan, artinya punya kemampuan untuk menolak. Tapi di luar itu, termasuk PKS, apalagi PKB dan Nasdem, kalau cocok itu dealnya, negosiasinya menurut saya akan diterima. Tapi khusus PD Perjuangan, saya melihat akan berhitung ya. Saya khawatir saja kalau semuanya dapat menteri, waduh, masa depan demokrasi kita. Iya. Bang, kan salah satu indikator sehatnya demokrasi adalah kuatnya oposisi ya, Mas. Ya, Bang. Oposisi di periode sebelumnya 2019-2024 ini kelompok oposisi kurang bersaring gitu. Artinya potensi PDIP untuk menjadi oposisi ini cukup bisa ya memulihkan demokrasi kita ya, Bang. Iya, betul sekali. Jadi yang bagus itu koalisi oposisi dan koalisi di dalam pemerintahan itu sama-sama kuat. Itu dalam relasi sistem presidensial kita, kalau eksekutif legislatifnya sama-sama kuat, saling mengimbangi. Itu yang paling sehat. Jadi saya membuat pola, saya melakukan riset tentang sistem presidensial kita yang sudah dibukukan Presidensialisme Setengah Hati. Itu ada 3 pola. Polanya efektif, kolutif, dan konfrontatif. Kalau oposisinya terlalu kuat, parlemennya kuat, kemudian eksekutifnya lemah, ini pola hubungan eksekutif legislatifnya seperti konfrontatif, sulit mengambil keputusan, selalu kalah, ujung-ujung bisa terserimpung seperti Gus Dur misalnya. Meskipun sekarang beda ya, ada pemurnian, purifikasi sistem presidensial, di mana presiden tidak bisa dijatuhkan karena alasan politik seperti Gus Dur, memorandum 1, 2, dan seterusnya. Kalau sekarang nggak bisa, harus lewat MK, DPR harus bersidang, kemudian ke MPR, MPR ke MK, balik lagi ke MPR. Beda. Tapi tetap sulit kalau kemudian terlalu kuat oposisinya, misalnya 60-70% di dalam pemerintahan. Tapi ini kecil kemungkinan terjadi. Dulu sempat ada KMP, Koalisi Merah Putih. Ketika Pak Prabowo kalah di awal-awal, ingat ya 2014, ya kita tidak punya sejarah bahwa koalisi oposisi itu bertahan lama. Tidak ada sejarahnya oposisi bertahan lama. Pak Jokowi 2014 itu 36% minoritas, tapi tiba-tiba jadi gemuk juga. Pak SBY di awal juga kecil, gemuk juga. Sekarang juga saya yakin akan obesitas juga koalisinya, akan kebesaran juga nanti kalau kita perhatikan. Nah, yang harus diantisipasi justru yang sebaliknya tadi, ketika Yahya mengatakan kemungkinan sebaliknya yang terjadi seperti kemarin, justru eksekutif terlalu kuat, di mana parlemen lemah, terkesan hanya sebagai stempel pemerintahan. Inilah relasi namanya kolutif. Nggak boleh. Yang bagus itu efektif, sama-sama kuat, sama-sama bisa mengimbangi. Karena itu saya setuju, nggak apa-apa Prabowo Gibran yang terpilih misalnya menambah 1 saja.
Maksimal dua, sebenarnya satu sudah cukup. Membentuk koalisi pas terbatas atau simple majority. Cukup 55-60%. Yang di luar tetap 40%, sehingga bisa mengimbangi. Dan itu efektif. Efektif itu apa? Kalau sejalan dengan konstitusi, sesuai dengan kepentingan rakyat, nah, dukung eksekutifnya. Tapi kalau melenceng, keluar sedikit, tekan dan harus diimbangin. Jadi saya kira kalau mau demokrasinya sehat, eksekutif itu kuat, legislatifnya kuat. Dengan kata lain, koalisi dalam pemerintahan kuat, di luar pemerintahan juga kuat. Jadi kita ini kan presidensialismenya bercorak parlementer kadang-kadang. Nah ini yang kira multi partai ekstrim. Sekarang di parlemen kan ada 8 kalau P3 nggak lolos. Kalau P3 lolos jadi 9. Gitu. Bang, ada sisa 2 pertanyaan ya yang masih penasaran kita. Jadi silakan. Terakhir itu ada wacana hak angket yang digulirkan oleh Mas Ganjar dan kemudian direspon oleh Mas Anies gitu. Kalau Bang Hanta melihat gimana dengan hak angket ini, apakah bisa jadi salah satu trigger untuk merekatkan para oposisi ini untuk memang benar bisa diwacanakan di DPR atau ada peluangnya, Bang? Bisa ada peluang, makanya tadi saya di awal mengatakan lihat pergerakan kingmaker. Jadi melihat politik kita ini sangat simpel sebenarnya. Partai kita ini kan mengalami presidensialisasi, jadi bergantung pada sosok struktur kekuasaan. Jadi melihat pergerakannya bukan Mas Ganjar, bukan Mas Anies, tapi lihat Ibu Mega dan Pak Surya Paloh sebenarnya. Dalam waktu dekat tiba-tiba ada pertemuan Pak Surya dan Ibu Mega yang intens, itu pertanda kuat. Tapi kalau hanya wacana Mas Ganjar, Mas Anies, mereka kan bukan pengambil kebijakan, bukan veto player di kubunya, di poros koalisinya, tapi di situ, tapi bisa menjadi awal kemungkinan itu. Jadi ini berpacu ini kemungkinan dua, apakah oposisi 1 dan 3 ini terkonsolidasi, kemudian mereka membangun tadi salah satunya hak angket, isu kecurangan pemilu dan lain sebagainya. Kalau itu bisa dilakukan, itu bisa menjadi titik awal. Tapi apakah sanggup? Apakah betul Nasdem dan Pak Surya Paloh, Caimin dan PKB-nya akan melakukan ini? Sementara mereka melihat ini peluang menangnya. Kalau ada potensi hasil pemilu ini bisa digagalkan, terus. Tapi kalau potensi hasil pemilu ini akan semakin disahkan, mereka akan berpikir rasional menurut saya. Sehingga peta parlemen DPR itu bergantung pada itu. Jadi kemungkinan untuk hak angket itu kalau terbuka, kalau ada terkonsolidasi oposisi 1 dan 3, terkonsolidasinya kekuatan 1 dan 3. Sepanjang 1 dan 3 tidak terkonsolidasi, justru sebaliknya yang saya katakan justru langkah politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang katanya jadi jembatan itu yang sukses, mengajak Pak Surya, kemudian ada pertemuan dengan siapa? Caimin, itu udah pertanda sulit untuk merealisasikan boro-boro mau hak angket, kemungkinan akan bubar, berpencar, kocar kacir, akan buat deal-deal baru. Jadi saya meletakkan di tengah-tengah karena peluang kedua juga masih ada, tapi per hari ini realitasnya sudah ada pertemuan Pak Surya Paloh dan Pak Jokowi. Artinya udah agak geser ke sana. Meskipun kita tunggu kalau tiba-tiba ada pertemuan Ibu Mega dan Pak Surya, kita tidak tahu. Itu dia ya, yang akan mengubah peta kemudian ke depan ya, Bang. Betul. Ini Bang, terkait dengan sisa masa pemerintahan Jokowi nih. Kita dapat informasi terbaru. Bahwa ada kabar Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet di hari Rabu besok. Apalagi besok Rabu Pon. Pas banget Rabu Pon. Dan informasi yang kita terima pas Rabu Pon ya. Informasi kita terima, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dikabarkan bakal masuk ke Kabinet Indonesia Maju dan dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN, dan pelantikan itu akan dilakukan esok hari. Dan ini sudah Menteri ATR akan bergeser menjadi kabarnya akan menjadi Menko Polhukam. Sudah. Ya, ini Mas Bang Hanta ngelihatnya bagaimana, Bang? Maksudnya Agus ya? Ya, apakah ini juga menjadi salah satu trigger juga? Mungkin bisa jadi ya, ini persiapan jelang-jelang reshuffle menuju Prabowo. Jadi Jokowi sedang mempersiapkan struktur kabinet baru mungkin sejak sekarang gitu. Nah, selain sebagai trigger yang jelas itu memang ada kebutuhan di mana Pak Mahfud MD kan mundur ya, sehingga dibutuhkan Menko Polhukam definitif, dan Pak Hadi adalah mantan Panglima yang saya kira salah satu yang dianggap
siap untuk mengisi paling tidak sampai dengan Oktober 2024 mendatang. Jadi bacaan saya, menurut saya ini ada dua hal ya. Satu, konsolidasi kabinet. Konsolidasi kabinet ini dalam rangka untuk tempat kan ada isu mundurnya menteri, ada isu apa namanya, ya bukan hanya isu Pak Mahfud akhirnya mundur, jadi Pak Jokowi itu perlu keperluan untuk menunjukkan kepada publik bahwa kabinetnya solid, pemerintahan tidak terganggu dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, saya kira juga mungkin yang melakukan konsolidasi koalisi. Jadi sebelum ada koalisi pemerintahan baru di 20 Oktober 2024, sekarang kan masih koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Nah, yang sekarang kan ada Nasdem, termasuk ada PKB. Sekarang ada Demokrat. Kalau besok Mas Ahy betul-betul menjadi Menteri ATR di dalam pemerintahan semua, kecuali PKS ini. Semua ada menterinya, P3 ada menterinya, Pak Soeharto. Hanya ini yang sekarang ya, yang sisa beberapa bulan. Ini tinggal PKS yang di luar pemerintahan. Kecuali PDP tarik. Nah, kalau PDP keluar, itu seperti yang kita prediksi. PKS dan PDP yang di luar. Jadi yang kedua adalah konsolidasi koalisi sekaligus memperkuat melakukan penguatan di koalisi. Yang ketiga ini politik akomodatif terhadap Demokrat. Kita lihat Mas Ahy berpikir bersyukur juga dia daripada jadi cawapres kalah, akhirnya jadi menteri ini katanya mungkin. Blessing mungkin mikir. Jadi menurut saya yang ketiga ini dalam konteks untuk politik akomodatif. Nah, ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi, saya kira juga misalnya tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada KPU akan mengumumkan secara resmi yang terpilih, mungkin Pak Prabowo juga akan menjalankan politik akomodatif yang mungkin menurut saya pertama diajak semua, ditawarkan semua atau PDP. Kalau nggak bisa ya PDP cukup di luar. Ya, kalau nggak bisa baru PDP dan PKS dipertimbangkan di luar. Nah, sampai di situ mereka akan bekerja keras mengajak di luar PDP PKS di dalam pemerintahan. Jadi politik akomodatif ini yang harus kita tahan ya, kita tahan itu tanda petik kita lawan, jangan sampai semuanya dalam pemerintahan dan itu tidak sehat dengan demokrasi dan kita harus kawal supaya demokrasi kuat di luar pemerintahan juga harus kuat juga. Kita berharap. Menarik tapi Menarik ya. Karena Artinya, yang sibuk sekarang tuh bukan capres ya, presiden nih. presidennya. Bisa sebenarnya yang berkompetisi siapa ya Bang? Cawe-cawenya Bahasanya katanya jembatannya, tapi ya memang Pak Jokowi faktor kemarin ya di beberapa kali saya ngulang-ulang di hari pertama itu paslon 02 itu faktor Prabowo Widodo, Joko Subianto, faktor gabungan dua faktor ini. Jadi Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini memang sulit, lebih aktif malah ya. Gitu. Jadi kayak kontestannya ya Bang. Ya. Siap, terima kasih banyak Bang. Ya, sama-sama.